Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Resensi Institute. Berdasarkan Indeks Literasi Global, Indonesia menempati urutan ke-60 dari 61 negara. Bukan sesuatu hal yang harus dibanggakan. Indonesia justru berada di 5 negara terbawah dalam hal literasi. Di satu sisi juga, Indonesia juga masuk dalam 5 besar negara dengan konsumsi internet yang paling tinggi menurut data Statista pada Maret 2019. Pertanyaannya, siapakah yang menempati 5 teratas negara dengan indeks literasi tertinggi di dunia? Jika kita mempunyai kesempatan bertanya kepada peserta dalam sebuah pertemuan pendidikan internasional, kemana mereka akan pergi untuk menemukan inspirasi dan ide-ide yang bagus dalam mengembangkan pendidikan dan memperbaiki mutu sekolah, sebagian besar mungkin akan memilih negara Australia, Selandia Baru, Jerman, atau Belanda dan Finlandia. Sistem pendidikan di beberapa negara ini telah menerapkan model yang baru, menarik untuk memonitor perkembangan pendidikan, menyampaikan informasi kepada orang tua hal-hal positif yang telah dilakukan di sekolah, dan menciptakan bentuk kepemimpinan pendidikan yang baru. Empat tujuan untuk study tour dan proyek penelitian bersama yang secara teratur mempelajari inovasi dan perubahan bisa dikatakan adalah negara-negara itu juga. Dalam buku ini, Timothy D. Walker merujuk satu negara yaitu Finlandia yang berada di puncak tertinggi indeks literasi global. Timothy menemukan 33 strategi sederhana untuk kelas yang menyenangkan yang ia bagi dalam 5 pembahasan dalam buku ini, yaitu kesejahteraan, rasa dimiliki, kemandirian, penguasaan, dan pola pikir. Meskipun ada yang beranggapan tidak semua 33 strategi itu bisa sesuai dengan negara-negara lain ketika diaplikasikan, setidaknya kita bisa mengambil poin-poin penting dasar mengapa pendidikan di Finlandia dikatakan sebagai kiblat literasi. Belajar juga mempunyai batas yang dimana kita tidak bisa memaksakan kehendak kita ketika salah satu dari badan kita perlu diistirahatkan. Justru ketika kita memaksanya, kita terlihat seperti zombie. Nah, dalam buku Istirahat, perannya dalam pendidikan dan pengembangan Anthony Pellegrini dan Profesor Emeritus Psikologi Pendidikan di Universitas Minnesota yang telah mengagungkan pendekatan ini selama lebih dari 1 dekade. Di Asia Timur, di mana banyak sekolah dasar memberikan anak didik mereka istirahat 15 menit setelah 45 menit pelajaran. Pellegrini mengamati fenomena ini berdampak pada meningkatnya fokus anak didik dalam menangkap pelajaran. Temuan Pellegrini ini mengonfirmasi bahwa istirahat yang sering menambah perhatian siswa di kelas. Dengan mempertimbangkan hal ini, kita tidak perlu takut bahwa siswa tidak akan mempelajari apa yang perlu mereka pelajari jika kita membiarkan mereka melepaskan diri sejenak dari tugas beberapa kali dalam sehari di sekolah. Dalam buku ini dijelaskan juga memberikan waktu istirahat melalui jeda yang teratur akan mengarah pada produktivitas dan kreativitas yang lebih besar. Kata Levitin, seorang profesor psikologi, anak-anak sebaiknya jangan terlalu diatur. Mereka sebaiknya memiliki waktu untuk mengembangkan spontanitas dan kreativitas. Selain mengistirahatkan otak di sela-sela pembelajaran anak-anak, perlu diperhatikan juga anak-anak siswa harus lebih banyak diajarkan belajar sambil bergerak karena anak-anak notabene-nya masih dalam tahap selalu ingin bermain. Buatlah kelas yang menarik yang bisa membuat anak didik selalu bergerak. Sederhanakan ruang, membuat ruangan seminimalis mungkin sehingga membuat anak didik lebih tenang dan nyaman dalam belajar. Usahakan kondisi sekolah masih banyak tumbuh-tumbuhan untuk bisa menghirup udara segar. Biarkan anak didik untuk mengenal alam liar. Dan yang paling penting, jangan bebankan anak didik untuk diberikan pekerjaan rumah setelah pulang sekolah. Akan sangat memberatkan ketika kita membebankan anak didik dengan pekerjaan rumah, mereka akan kehilangan waktu bersama teman dan keluarga mereka. Sistem pendidikan di Finlandia bahkan mewajibkan kepada para pengajar untuk lebih mengenal setiap anak, karena dari kita mengenal setiap perilaku anak, kita bisa menyesuaikan pembelajaran apa yang bisa diterapkan dan respon kepada setiap anak. Bermain dengan murid bisa mendekatkan kedekatan kita dan akan lebih memudahkan kita untuk mengedukasi murid-murid kita. Ditambah lagi dengan selalu merayakan setiap pembelajaran akan membuat suasana kelas lebih mengasihkan. Mengedukasi para anak didik murid tentang saling menghargai satu sama lain, sehingga budaya perisakan atau bullying tidak ada lagi. Hal yang tak kalah pentingnya juga dalam mendidik ialah memberikan kebebasan terhadap murid-murid. Karena dengan memberikan kebebasan, anak didik dapat leluasa untuk memilih dan sebagai pendidik juga harus bisa menawarkan beberapa pilihan. Membuat rencana bersama siswa seperti mengunjungi situs-situs sejarah, alam, dan mendatangi tempat-tempat kumuh akan lebih mengedukasi anak murid untuk peduli terhadap orang lain.
Dan yang terakhir, mengedukasi anak murid tentang pentingnya tanggung jawab. Mengedukasi anak didik terhadap hal-hal mendasar sangat perlu. Misalnya, mengajarkan anak-anak untuk menggunakan teknologi untuk menambah skill yang sangat diperlukan. Mengingat, dari zaman ke zaman, literasi teknologi akan sangat dibutuhkan. Mengajarkan pentingnya literasi terhadap anak juga akan berdampak sangat baik bagi intelektualitas anak. Mengajarkan pentingnya membaca dan menulis pada murid sangat penting. Misalnya, memberikan beberapa buku cerita kepada anak murid dan mewajibkannya untuk memaparkan apa yang telah ia baca. Itu akan memudahkan ia ke depan untuk meningkatkan skill dalam berbicara. Dan jangan lupa memasukkan unsur musik dalam pembelajaran. Akan lebih membuat pelajaran menjadi lebih berwarna, sehingga pelajaran tidak terasa membosankan. Adapun perspektif presenter mengenai buku ini berkaca dengan indeks literasi global yang menempatkan Indonesia berada pada urutan ke-60 dari 61 negara, terasa sangat menyakitkan ketika kita tidak mencoba mengejar ketertinggalan itu. Resensi Institute hadir sebagai salah satu platform pendidikan alternatif yang mempunyai visi besar yang dimana ingin menjembatani antara kesejahteraan dan pendidikan. Sebagian orang menganggap membaca buku dan menulis merupakan salah satu pekerjaan membuang waktu dan tidak dapat menghasilkan apa-apa yang berhubungan dengan uang tentunya. Tetapi Resensi Institute yakin membaca dan menulis bukan cuma sebagai kebutuhan intelektual semata. Salah satu mengapa Resensi Institute hadir adalah mengkritik sebagian orang yang berbicara tanpa berlandaskan pengetahuan atau literatur yang bisa berujung pada hoax. Terima kasih. Ada pertanyaan?